Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai Ibadur Rahman. Sekarang kita masuki ayat 72, yaitu orang-orang yang bercita-cita besar. Sebenarnya orang yang mendoa ini bercita-cita besar supaya istri, anaknya, keluarganya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, dan lebih dari itu menjadi pemimpin dari orang-orang yang takwa. Jadi cita-cita kita lah semua ya, untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang takwa. Namun kita rasakan sekali betapa beratnya gitu ya. Mungkin lagi muda, kalau sempat ya, lagi muda, saat-saat anak-anak kita masih usia belajar ya, mudah-mudahan kita sempat mendidik dia, mengajari dia agama. Mungkin hanya sebentar setelah mereka masuki sekolah, mungkin sekolah umum, jadi pelajaran-pelajaran agama itu masih tingkat dasar. Khawatir kita, termasuk kita lah ya, karena waktu belajar itu masih SD, SMP, sudah itu kita tidak mendalami agama lagi. Jadi ya, ilmu yang kita bawa sekarang ini hanya ilmu dari SD, dari SMP ya, tidak kita tambah lagi, tidak kita belajar lagi ya. Padahal kita punya cita-cita besar, anak, istri ya, nenek kita, itu nenek itu urusan bapak kita ya, urusan orang tua kita urusan ke bawah gitu ya. Kalaupun berdoa saja untuk nenek dan kakek kita, urusan kita ini ke bawah. Ini sebetulnya doa yang luar biasa. Cuman kita kadang-kadang berdoa saja, tidak melakukan langkah-langkah ya, untuk terus-menerus ya, sampai tua kita ingatkan anak, istri kita, cucu kita ya. Mari kita baca doa ini yang sering kan bapak-bapak ibu-ibu baca ya. Walladzina yaqulu, yaitu orang-orang yang berkata ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang nomor 74 ya, salah saya. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu luar biasa. Cita-cita itu luar biasa. Doa itu
doa yang menginspirasi untuk melakukan langkah-langkah dari muda sampai tua. Kadang-kadang kita merasa ya sudah, itu urusan cucu kita, itu urusan bapaknya. Ya memang benar, tapi dalam cita-cita besar, ya, seorang kakek, seorang ayah, dari tua sampai muda, ya, kalau kita ingat semualah apa yang pernah kita lakukan, dari kita sebagai pemimpin, ya, kita tidak bicara kita sebagai remaja, sebagai orang tua, bagaimana kita memberi kesempatan pada anak-anak kita belajar, bagaimana kita mengawasi sampai sekarang. Saya teringat dengan orang tua saya, walaupun saya sudah tua, sudah berumur, punya anak 4, 3. Begitu saya ketemu, saya datang ke rumah, kalau dilihat waktunya agak kritis lah waktu itu, selalu ditanya, sudah sholat? Walaupun sudah tua. Dan kalau masa saya anak-anak, saya masih terngiang bagaimana dia memberi pelajaran, walaupun tidak terjangkau, tapi bacaan Quran yang kalau dia berbicara, ya ma'syarul jinni, ya ma'syarul jinni, nistata'tum an tanfuzu la illa bisultan. Wah, itu kan main tuh ayat itu. Hai jin dan manusia, apabila kamu ingin menyelidiki butiran-butiran yang ada di langit dan di bumi, pergilah, fanfuzu na illa bisultan. Namun kamu tidak mampu kecuali dengan ilmu yang tinggi. Pada waktu itu ayah menjelaskan orang-orang dulu, orang-orang yang nggak punya pengetahuan, dengan menafsirkan kecuali sultan-sultan. Padahal itu ilmu yang tinggi. Itu belum masa Apollo gitu, ya. Hai jin dan manusia, jika kamu ingin menyelidikkan butiran-butiran yang ada di langit dan bumi, keluar angkasa, pergilah. Namun kamu tidak akan bisa kecuali dengan ilmu yang tinggi. Dia cerita orang-orang tua dulu yang nggak mengerti bisa pergi itu kalau sultan, para sultan-sultan yang ilmunya tinggi gitu, ya. Terngiang terus. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan merupakan amal yang selalu dikenang oleh anaknya. Demikian juga kita harus melakukan sesuatu yang menjadi kenangan dan menjadikan semangat bagi anak-anak kita untuk menjejaki, untuk mempelajari. Ini kenangan orang tua yang merupakan pelajaran. Oleh sebab itu kita terus-menerus meningkatkan kemampuan lisan kita, ya. Perintah Allah untuk meningkatkan kemampuan lisan kita yang lebih baik tentu akan menggoreskan ingatan kepada anak, ucapan-ucapan kita, ya, sebagai orang tua. Begitu juga kepada anak-anak cucu kita. Ini cita-cita yang tinggi. Doa ini cita-cita yang tinggi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulun, mereka yang berkata, Rabbana hablana min azwajina, dan orang-orang
Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahi kami kepada kami, pasangan-pasangan kami dan keturunan kami. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata ayun. Qurrata ayun itu mata artinya yang dingin, ya. Jadi kira-kira mengharapkan kalau anak kita itu menjadi orang yang tidak menyusahkan kita, ya. Sejuk kita dengar sejuk, ya. Bagaimana dia beribadah, ya. Kalau kita lihat anak kita beribadah, gitu, akan merasa senang. Bagaimana kita dengar anak kita dalam kiprahnya di masyarakat, itu akan menjujukkan hati kita, ya. Lebih tinggi lagi cita-citaku, ya. Waja'alna, jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, menjadi pemimpin. Bukan main sebenarnya doa itu bercita-cita besar. Tidak bisa hanya sebatas doa saja, ya. Doa itu harus dilaksanakan. Doa itu harus dilaksanakan dari umur muda sampai tua, sampai saat ini. Walaupun anak-anak kita sudah bersuami, sudah beristri, kita tetap memberikan pengawasan, memberikan ingat kepada mereka. Memang begitu juga ingatan kita kepada orang-orang tua kita, ya. Kalau mungkin kita sadari kayaknya orang tua kita waktu seingat saya rasanya kurang memperhatikan pendidikan kita, ya, dan sebagainya. Segera kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunkan mereka. Ampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan kita tekadkan, aku belajar umpamanya sampai saya tidak bisa baca Quran dengan baik. Maka kita niatkan belajar Quran dengan baik sambil mendoakan, ya Allah, semoga kesalahan ini yang seharusnya dipikul orang tua, ampunilah mereka. Jangan sampai jadi sengketa antara anak dengan orang tua oleh karena kesalahan-kesalahan orang tua, ya. Kita mohonkan banyak sekali. Kalau kita ingat kita semakin tua nih, ya. Pada waktu muda kita tidak melihat kesalahan orang tua. Setelah kita menjadi orang tua, menjadi orang yang mengerti, banyak rupanya kesalahan-kesalahan orang tua kita. Mohonkan ampunan. Maka kita dalam berdoa, Rabbana firli wali walidaina, atau Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunlah kedua orang tua kami, kasihanilah dia sebagaimana mereka mengasihani kami waktu kecil. Bagaimana orang tua kita waktu kecil, mereka kita memperhatikan kita, ya. Malahan kalau digigit nyamuk saja, ya. Malahan dia yang seharusnya merasakan digigit nyamuk daripada kita. Nah, itu insya Allah akan menghapuskan dosa, ya, orang tua kita, ya. Begitu juga kita, ya. Di dunia ini, mumpung di dunia ini, jangan sampai terjadi sengketa. Jangan sampai umpamanya ditanya, mengapa tidak paham ayat-ayat Quran? Ditanya begitu. Ini karena orang tua tidak mendidik saya, kan jadi repot, ya. Jadi repot kita bersengketa dengan orang tua, ya.
kita lakukanlah segala sesuatu di dunia ini, segala peringatan-peringatan di dunia ini yang akan kita hadapi di akhirat nanti, sehingga langkah-langkah membersihkan. Nanti mudah-mudahan kita sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama lagi. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan dengan yang lebih dalam lagi dalam rangka ini ya. Ini baru dasar-dasar dalam merebut ya suatu cita-cita ya. Bagaimana cita-cita itu dilaksanakan? Ya, rasanya tidak mampu ya. Kita rasanya tidak mampu, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kurnia-Nya kepada kita. Kita dimampukan, kita diterima walaupun apa yang kita lakukan jauh daripada yang bisa meyakini bahwa cita-cita tercapai ya. Saya baca lagi, mudah-mudahan ayat yang kita baca ini memberikan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, dengar ya, soal janji Allah itu Dia akan merahmati kita. Nah, rahmat itulah yang kita harapkan sehingga bisa dilaksanakan. Itu maksudnya itu. Kadang-kadang kita ya memang iblis, setan itu memang pinter ya. Pinter gitu. Kalau misalnya kita saat ini di masjid, pikirkan kita zikir. Kita nggak dengar tuh apa yang dibicarakan dalam Al-Quran tuh, apa yang dibicarakan oleh yang memberi ceramah tuh. Kita sibuk di zikir. Padahal perintah Allah itu dalam surah Al-A'raf, apabila kamu mendengar ayat-ayat Quran, hendaklah kamu diam, dengarkan. Semoga engkau diberi rahmat oleh Allah SWT. Ini perintah Allah. Kita kadang-kadang zikir, ini target kita zikir. Sebenarnya mendengar tausiah, apalagi yang berkenaan dengan Quran itu jauh nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Tapi karena setan itu memang strateginya pintar untuk mementahkan ibadah-ibadah kita itu, dimentahkan nanti ya. Sibuk kita. Oleh sebab itu harus berilmu, harus punya ilmu ya. Ilmu itu kita pegang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah mengabulkan cita-cita dan permintaan kita dan menguatkan langkah-langkah kita untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari azab api neraka. Dan Allah menganugerahkan kita untuk berkumpul kembali menjadi cita-cita kita bersama di akhirat nanti. Nanti kita lanjutkan dengan ayat-ayat itu ya, ayat-ayat itu sebelumnya masuk. Kemudian kita sekarang Alhamdulillah ke-17 ya. Kebetulan Alhamdulillah 17 itu berkenaan dengan ini ya. Di surah Toha ayat 130 ayat 130 ya. Berkenaan dengan perintah, nanti berkenaan perintah keluarga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabarlah engkau Muhammad atas yang mereka katakan
Jadi Nabi Muhammad itu dijelek-jelekin, dikatakan tukang sihir, gitu maksudnya ya. Maka bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pula pada tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Bertasbihlah itu membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti setelah alhamdulillah kita lanjutkan dengan subhanallah ya, subhanallah. Saya kira perlu beberapa bulan lagi kita menyelesaikan alhamdulillah nih ya. Setelah itu masuk ke dalam subhanallah. Tentu beberapa bulan juga akan ya, tapi mudah-mudahan ilmu kita itu terekam dengan baik ya. Saya sudah masukkan ke YouTube ya. Insyaallah itu akan dibaca orang, didengar orang ya. Insyaallah nanti ilmu itu akan berkembang dan tumbuh ya. Karena ilmu mendekati Al-Quran dengan pendekatan dari kata-kata yang dibaca di dalam sholat itu belum pernah ada ya, belum pernah ada selama ini ya. Terpencar cara dia berpikir, terpencar, maka tidak menemukan suatu jalur holistik ya, tidak menemukan suatu jalur yang yang komprehensif di dalam mendekati Al-Quran ya. Wasbir ala ma yaqulu wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana il-lail wasabbih wa atrafal nahar la'allaka tardah. Ya, semoga agar tenang ya. Nah, di sini ayat selanjutnya dan janganlah engkau tunjukkan pandangan mata kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan di dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jadi Nabi Muhammad itu diingatkan. Kita kan banyak mata kita itu dipengaruhi oleh kehidupan dunia ini, banyak yang kaya dan sebagainya, gitu kan? Nah, jangan sampai pandangan mata kita itu membuat kita terkecoh, maksudnya gitu ya. Jadi bimbingan Allah di dalam melihat kehidupan dunia ini supaya kita tenang ya, dalam menghadapi dunia. Jadi tidak dipengaruhi oleh jiwa kita, tidak dipengaruhi oleh kehidupan dunia ini. Ya, kita tetap lurus saja, tidak merasa sedih, tidak merasa iri, tidak merasa ingin bersaing nomor satu dan sebagainya, itu maksudnya ya. Kita tenang, jalan saja hidup ini dengan tenang ya. Nah, itu satu sisi. Nah, yang 132 ini cara kita dengan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Perintah kita mengingatkan anak istri dan sebagainya terhadap sholat. Maksudnya sholat itu mewakili semua ibadah yang merupakan kewajiban kita dan mungkin juga yang sunat. Kita beri
ingatkan kepada keluarga, ya termasuk mengingatkan diri sendiri kan, tentu akan berdampak pada, karena fadzakir inna fa'ati dzikra. Nah, mengingatkan itu bermanfaat bagi yang diingat, diberi ingat maupun kepada yang ingat gitu. Itu inti dari fadzakir inna fa'ati dzikra, ya. Itu. Sabar dalam menjaga. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkan keluarga mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas perintah itu. Jangan marah-marah terus menerus. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kamu, ya. Nahnu narzukuka, malahan kami memberikan. Wal 'aqibatu lil muttaq, wal 'aqibatu lit taqwa. Jadi itu. Jadi kaitan dengan ayat yang tadi kita masuki Alhamdulillah ke-17. Alhamdulillah ke-17 itu ada pesan dua ya, baru dua ya. Pertama, dalam kehidupan dunia mata kita jangan berlebih melihat dunia itu, ya, supaya tenang. Kedua, dalam memerintahkan segala hal keluarga itu sabar, ya, jangan terlalu. Saya pernah orang tua yang merintahkan anaknya itu pendekatannya tuh sangat tidak sesuai lah dengan keadaan sekarang ini ya. Memang anaknya patuh semua. Jadi kalau sholat subuh di rumahnya, sholat subuh, maghrib, tapi bukan dengan kesadaran. Tapi setelah orang tuanya meninggal, itu tidak dilanjutkan gitu. Jadi bubar gitu. Saya kira sangat penting kita memberikan kesadaran ya, terutama kepada istri, kepada anak. Kadang-kadang istri kita tuh banyak, katakanlah saya ya, yang selalu berikan ceramah. Tapi begitu kita share kepada keluarga kita, kepada istri kita, itu nggak begitu respon, ya bukan didengarkan, ditekun, enggak, memang begitu, ya. Makanya kadang-kadang para ulama itu lebih cenderung dia keluar daripada ke dalam. Nah itu jebakan setan juga, gitu ya. Dia seolah-olah baik keluar, berceramah keluar, tapi keluarganya berantakan. Karena yang dari luar itu akan memberikan penghargaan, mengeluh-elukan ustadz, kiai, segala macam lah ya. Jadi dilulukan. Sedangkan dalam keluarga sendiri kadang-kadang dilecehkan. Ya, dilecehkan itu maksudnya ya tidak begitu diperhatikan pelajaran yang diberikan kepada orang luar ya. Itu seharusnya sama kepada keluarga, sama pada anak, cucu dan lain-lain, sama kita berikan. Tapi respon dari keluarga tentu kita harapkan yang kuat. Tapi kadang-kadang jadi semacam ya lewat saja gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita harus memang hidayah itu kan ya memang dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa memaksakan ya. Terakhir saya kira itu saja ya. Jadi kita diingatkan, perintahlah keluarga untuk sholat, bukan sholat saja, segala perintah kita lakukan dengan sabar ya, sabar. Namun kesabaran itulah akan menghasilkan
wal aqibatul taqwa. Jadi kalau istri kita mengingatkan anaknya, maghrib, ayo maghrib ini sudah waktunya, itu suatu usaha yang luar biasa. Apalagi konsisten setiap saat waktu anak diperdengarkan, insya Allah nanti apa-apa yang diucapkan oleh ibunya itu akan terekam dengan baik oleh anaknya dan akan jadi ibadah amal daripada ibunya, karena dia diingatkan oleh ibunya. Suaranya itu terngiang-ngiang itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Suara ayah saya sampai terngiang-ngiang sampai sekarang. Kalau dia baca ayat Quran, dia menjelaskan segala sesuatu, kan terngiang-ngiang. Mudah-mudahan jadi amal ibadahnya, ya. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.